Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah, amma ba'du. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkannya kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, dengan nikmat-nikmat Allah lah di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Dan senantiasa kita berharap pada Allah semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan pada kita nikmat istiqomah, semangat, kemudahan di dalam mempelajari dan menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadzal yaum wa la'ala kunna hadzal yauma bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala liqauna fi hadzal yaum sanuwasil at-tamarina min ad-darsil ashiri min kitabina hada, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang ada dari pelajaran 9 dari kitab yang kita gunakan sebagai kitab panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Fi liqa'il madhi tawaqafna inda tamrinil ashiri min hadad darsi. Di pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas pelajaran yang latihan yang ke-10
dari pelajaran yang ke-9 ini. Di mana dalam latihan ke-10 ini penulis memberikan pada kita faidah tentang penggunaan nun wiqayah. Itu adalah nun penjaga agar fi'il madi tidak menjadi kasrah ketika bertemu dengan ya mutakallim sebagai domir nasab muttasil. Ketika kita menggunakan domir ya mutakallim, kedudukannya nasab muttasil sebagai maf'ulun bihi bersambung dengan fi'il, maka kita wajib menambahkan nun wiqayah agar fi'il madi tidak berubah harokat akhirnya menjadi kasrah. Karena fi'il madi tidak boleh kasrah. Kasrah itu hanya khusus ada pada isim saja. Sehingga kalau kita menggunakan ya mutakallim sebagai domir nasab muttasil, wajib kita tambahkan nun wiqayah, jadilah khalaqani Allah. Man dorobaka dorobani misalnya. Dorobani Zaidun. Man sa'alaka hada su'al sa'alaniyal ustazu sa'alaniyal ustazu. Ara'akal mudarrisu fil masjidi na'am ra'ani. Nah, pada contoh-contoh ini kita mendapatkan penjelasan dari penulis bahwasannya ya mutakallim yang kedudukannya sebagai maf'ulun bihi domir nasab muttasil ketika bersambung dengan fi'il madi, kita wajib menambahkan nun wiqayah. Terkadang ya-nya sukun, dorobani Zaidun. Terkadang ya-nya dibaca fathah, sa'alaniyal ustazu. Kita baca ya mutakallimnya dengan fathah kalau seandainya bertemu dua sukun. Kalau tidak bertemu dengan dua sukun, maka ya mutakallim tetap kita baca dengan sukun, dorobani Zaidun. Tapi kalau bertemu dengan alif lam, misalnya contohnya di sini sa'alaniyal ustazu, khalaqaniyallahu. Karena itulah yang lebih ahsan, yang lebih baik kita membaca ya mutakallim dengan difathahkan ketika bertemu dengan dua sukun dalam satu kalimat. Walaupun secara asalnya hukumnya boleh saja kita baca dengan khalaqanillah. Khalaqanillah, sa'alanil ustazu, sa'alanil ustazu, tanpa dibaca dengan ya. Tapi yang lebih ahsan, yang lebih baik adalah ya mutakallim kita fathahkan ketika bertemu dengan dua sukun. Dan inilah yang paling banyak kita dapatkan di dalam doa-doa dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa kita lihat ketika ya mutakallim bertemu dengan alif lam, maka dibacanya ya-nya dengan fathah. Seperti dalam doa kita subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbiya dibaca dengan rabbiya karena ya mutakallim bertemu dengan alif lam. Baik, sekarang kita akan masuki faedah berikutnya. Latihan yang ke-11. Qala muallif hafizahullahu ta'ala. Penulis menyampaikan pada kita, semoga Allah merahmati dan menjaga beliau. Ta'ammal al-kalimatal atiyah. Kata penulis, perhatikan kata berikut ini. Kita diminta untuk memperhatikan kata berikut ini. Yaitu adalah kata ma'nan. Ma'nan adalah termaksud dari isim maksur. Yang ummahat sudah pernah pelajari sebelumnya. Isim maksur. Yaitu adalah isim yang huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Isim yang huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Ma'nan, begitu bacanya ya. Seperti kata al-mustashfa, itu huruf akhirnya alif, al-mustashfa. Kalau dihilangkan alif lamnya, maka isim maksur ini menjadi tanwin, mustashfan, begitu. Tetap akhirnya alif ya. Akhirnya alif. Mustashfan, begitu. Akhirnya alif. Karena hukum asalnya isim itu kalau tidak ada alif lam bertanwin. Tanwinnya kita taruh di fa-nya. Al-mustashfa, mustashfan. Sama dengan tadi makna dalam bahasa kita artinya arti atau makna sama. Makna ya makna dalam bahasa kita. Kalau ada alif lamnya kita baca al-ma'na, al-ma'na. Tapi kalau misalnya dihilangkan alif lamnya dibaca dengan ma'nan gitu. Ma'nan. Ini namanya isim maksur. Tapi Amerika Ustadz, Amerika kan huruf akhirnya alif. Kok tidak dibaca tanwin, kan nggak ada alif lamnya? Karena Amerika adalah nama ajam. Alam ajam
nama yang bukan non Arab tidak bertanwin, dia mamnu minas shorof, makanya tidak ada alif lam juga tidak bertanwin. Amerika, dia nama kota atau nama negara atau nama kota masuk pada mamnu minas shorof. Demikian pula dengan kata Musa. Musa Ustadz tidak bertanwin, kan nggak ada alif lamnya. Karena nama orang, nama ajam, Musa bukan nama Arab. Makanya dia tidak bertanwin. Tapi kalau Musa yang artinya adalah pisau cukur, Musa yang artinya pisau cukur, maka bertanwin. Musan gitu bacanya. Musan. Ini artinya pisau cukur ya, bukan Musa nama orang. Tapi kalau kita berikan alif lam, maka tanwinnya hilang. Al-Musa gitu. Ini yang dimaksud Musa di sini pisau cukur ya, bukan nama. Demikian pula dengan kata makha, kedai kopi. Makha dari kata kohwah. Makha menunjukkan tempatnya, tempat orang minum kopi di dalamnya. Makha, kedai kopi. Akhirnya alif, kita baca dengan makhan kalau tidak ada alif lamnya. Tapi kalau ada alif lam kita baca dengan al-makha, begitu ya. Ini adalah kaidah tentang pembacaan isim maksur. Lihat ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis ingin menyampaikan pada kita kaidah isim maksur ini ketika bertemu dengan domir. Ketika bertemu dengan domir. Domirnya domir jar muttasil sebagai mudhofun ilaih. Ma'nan ini bacanya. Lihat ummahat, ma'nan ketika dia bersambung dengan domir, berarti kan ma'nan ini isim. Berarti ma'na di sini menjadi mudhof, hu-nya mudhofun ilaih. Makanya namanya domir jar muttasil. Kedudukan dia majrur karena sebagai mudhof ilaih, domir hu-nya ini. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ummahat ingin menyambungkan isim maksur kepada domir mudhof ilaih, domir yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih atau domir jar muttasil, maka ummahat wajib merubah alif bengkongnya menjadi alif tegak. Jadi isim maksur itu yang asalnya bengkong, alifnya bisa jadi tegak, jadi lurus alifnya. Kalau seandainya dia bersambung dengan domir setelahnya. Yang domir ini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, karena makna isim, hu juga isim. Isim ketemu isim bersambung dua-duanya menjadi mudhofun ilaih. Sehingga kata penulis lihat maknan ketika bersambung dengan domir ma'nahu begitu. Demikian pula ketika umat ingin sambungkan mustashfan, rumah sakit. Ini rumah sakitnya dia, umat bilang hada mustashfahu. Diubah alif bengkongnya menjadi alif tegak. Sama dengan kata Musa, musan yang artinya adalah pisau cukur. Hada musahu, berubah alifnya menjadi tegak. Makhan yang artinya adalah kedai kopi. Kalau kita ganti dengan domir hada makhahu, domirnya alifnya diganti dengan alif tegak. Domir apa saja? Hada mustashfaka, haza musaka, atau pakai ya, hada mustashfaya gitu ya kalau pakai ya khusus ini. Ka mustashfaka, musaka. Tapi kalau domir ya, maka ya-nya wajib kita fathahkan. Ini hukumnya wajib. Hada mustashfaya, haza musaya. Ini adalah pisau cukur saya. Hada makhaya. Ini adalah kedai kopi saya, makhaya. Dan seterusnya. Nah, ummahat bisa lihat di sini cara kaidah penulisannya ketika ummahat menyambungkan isim maksur bersambung dengan domir yang kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, maka ummahat wajib menulis isim maksur alifnya dengan alif tegak. Ini yang ingin dimaksudkan oleh penulis dalam contoh yang kita diminta untuk memperhatikannya. Ma'nan, ma'nahu, ma'naha. Lihat ya, yang saya bengkong berubah jadi tegak. Ma'naha, karena bersambung dengan domir. Makna artinya makna, maknahu maknanya, maknaha maknanya, bedanya hu untuk muzakkar, ha untuk muannas. Misal pertanyaannya, ma ma'na hazihil kalimati ya ustazu? Maknaha gitu ya. Artinya kalau misalnya ma ma'nal qalam ya ustazu? Maknahu gitu. Tergantung domirnya.
Cuma jangan lupa ya kaidahnya, kalau ada isim maksur bersemu dengan domir, maka alif pada isim maksurnya kita ubah yang asalnya bengkong menjadi tegak. Alif bengkong namanya alif maksurah, sedangkan alif tegak dikenal dengan istilah namanya alifun aso. Alif aso, yaitu adalah alif tongkat, karena tongkat itu tegak, alif aso. Baik, ini adalah faedah yang ingin penulis sampaikan di latihan yang ke-11 ini. Agar kita memperhatikannya, dan ini menjadi satu faedah yang hendaklah kita ingat ya, terkait dengan isim maksur. Singkat penjelasannya, hanya terkait dengan penjelasan kaidah isim maksur. Baik, saya kira dipahami ya, insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke faedah berikutnya. Karena kita masuk ke latihan yang ke-12. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan saja ya. Karena kita masuk ke faedah berikutnya, latihan ke-12. Kembali penulis menyampaikan pada kita, ta'ammalil kalimatil atiyah. Perhatikanlah kata-kata berikut ini. Latihan ke-12 ini penulis ingin menyampaikan kembali pada kita faedah terkait dengan kaidah penulisan. Latihan 11, penulisan isim maksur. Latihan ke-12, penulis hanya ingin menyampaikan pada kita faedah penulisan. Ketika huruf jar bertemu dengan isim ma istifhamiyah. Saya ulang lagi. Latihan ke-12 ini penulis ingin menyampaikan pada kita kaidah penulisan. Ketika huruf jar, secara umum ya, huruf jar umum. Huruf jar apa saja? Kaidah penulisan. Biar tidak lupa maksud dari penjelasannya ditulis aja di bukunya ya. Kaidah penulisan, biar tidak lupa, ini latihan 12 tentang apa ya? Ditulis aja di judulnya. Kaidah penulisan huruf jar ketika bertemu dengan ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Ma yang artinya adalah menunjukkan kata tanya. Istifhamiyah. Istifhamiyah. Kemudian yang menjelaskan pada kita bagaimana sih kaidah penulisan ketika huruf jar bertemu dengan isim ya. Ma itu isim. Ma istifhamiyah. Ma yang artinya adalah pertanyaan. Apa? Yang artinya apa? Pertanyaan apa? Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di pelajaran-pelajaran sebelumnya telah mendapatkan faidah bahwasanya huruf ma itu apa? Kata ma itu kata ma. Kata ma itu ini ma, kata ma ini memiliki banyak makna. Di antara makna yang telah kita pelajari, ma itu ada yang maknya namanya ma istifhamiyah. Ma yang memang digunakan untuk bertanya apa, sesuatu yang tidak berakal. Ma istifhamiyah. Nah, ma istifhamiyah ini adalah isim. Dia apa? Isim. Sehingga kalau kita gunakan di dalam kalimat, ma ini harus memiliki kedudukan. Karena ma istifhamiyah adalah ma isim. Contohnya, ma haza, apa ini? Ma adalah sebagai khobar, haza sebagai mubtada yang dikedepankan. Ini namanya ma istifhamiyah karena pertanyaan. Ma yang digunakan untuk bertanya. Ma haza hada kitabun. Terkadang ma istifhamiyah ini ditambahkan za. Misalnya maza alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Maza sebagai mubtada, alal maktabi sebagai khobar syibhul jumlah. Maza alal maktabi al-qalamu alal maktabi, atau boleh alal maktabi al-qalamu, bebas. Boleh taruh depan mubtadanya atau taruh belakang tidak mengapa. Al-qalamu alal maktabi. Nah, ini namanya ma istifhamiyah. Memang ma yang digunakan untuk kita membuat satu pertanyaan. Ma yang kedua yang telah kita pelajari adalah ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah. Itu ma yang digunakan untuk menafikan fiil atau isim, tergantung konteksnya.
Ma yang digunakan memang untuk menafikan kalimat. Ma yang digunakan apa? Untuk menafikan kalimat. Nah, ma nafiyah ini adalah huruf, bukan isim. Sehingga kalau umat menggunakan ma an-nafiyah di dalam kalimat, dia tidak memiliki kedudukannya. Karena ma adalah huruf. Ma tidak memiliki kedudukan di dalam kalimat. Sebagaimana disebutkan dalam kalimat, misalnya umat mengatakan ma indi qalam. Ma indi qalamun. Saya tidak punya pulpen. Saya tidak punya pena. Ma-nya ini ma nafiyah karena berarti tidak. Ada tidak. Ma indi qalamun. Aku tidak punya pena. Ma min ilahin illallah. Kalau setelah ma ada minnya, ini menunjukkan penafian seluruhnya. Tidak ada satupun ilah illallah kecuali Allah. Ma min ilahin illallah. Ini tidak juga sama. Tidak ada satupun ilah sembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ma min malakin. Tidak ada satupun malaikat. Begitu seterusnya. Ini kalau ma nafiyah bertemu min setelahnya ya. Isimnya ditambahkan min. Contoh lain ma nafiyah ketika umat gunakan untuk menafikan fi'il madi. Ma katabtul wajiba. Katabtu aku menulis. Ada ma-nya menjadi tidak menulis. Aku tidak menulis PR. Ma katabtul wajiba. Nah, ma ini adalah ma nafiyah yang memberikan makna penafian kalimat dan dia adalah huruf tidak punya kedudukan. Kemudian yang ketiga yang telah kita pelajari ma dikenal dengan ma ta'ajjubiyah. Ma yang digunakan untuk memberikan makna takjub. Ingat-ingat ya, tidak boleh dilupakan ini yang sudah dipelajari karena masih ada lagi ma yang belum kita pelajari. Ada ma masdariyah, ada ma terusnya, ma zaidah dan seterusnya. Ma ta'ajjubiyah itu adalah ma yang digunakan untuk memberikan makna takjub. Misalnya ma ajmalal qamara. Betapa indahnya langit. Ma ajmalal qamara. Namanya ma ta'ajjubiyah. Adapun ma yang keempat yang telah kita pelajari adalah ma al-mausulah. Ma al-mausulah. Itu adalah ma yang digunakan sebagai isim mausul yang artinya allazi yang. Bagaimana ummahat bilang? Misalnya akal tu aku makan, ma akal tak apa yang kamu makan. Diartikannya dengan apa? Apa yang. Kenapa dengan apa yang? Karena ma ini adalah ma mausulah. Akal tu ma akal ta. Maksudnya adalah akal tu allazi akal ta gitu. Aku memakan apa yang kamu makan. Akal tu asyai allazi akal ta. Jadi ma mausulah itu sama dengan allazi maknanya. Karena tujuannya untuk menyambung. Akal tu ma akal ta. Aku makan apa yang kamu makan. Katab tu ma katab ta. Aku nulis apa yang kamu nulis. Zahabtu ila ma zahabta ilaihi. Aku pergi ke tempat yang kamu pergi kepadanya. Dan seterusnya. Misalnya. Ini namanya ma al-mausulah. Yang keempat. Nah, umat jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita itu adalah tentang apa? Huruf jar bertemu dengan ma istifhamiyah, bukan ma nafiyah, bukan ma tajubiyah dan juga bukan ma mausulah. Perhatikan penjelasan yang ingin disampaikan oleh penulis berikut ini. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menulis huruf jar, minkah, ba'kah, likah, ankah, fikah, pokoknya huruf jar yang udah kita pelajari. Min, ila, ala, fi, bi, yaitu huruf jar. Nah, kalau huruf jar bertemu dengan ma istifhamiyah. Contoh, min dengan ma, ini ma-nya istifhamiyah. Pertanyaan. Maka kita wajib meleburkan nun kepada ma, kemudian huruf ma-nya alifnya dibuang. Jadi mimma. Jadi kalau ma lihat ada huruf jar bertemu dengan ma, alifnya dibuang. Alifnya apa? Dibuang. Berarti ma ini adalah ma istifhamiyah. Tapi sebaliknya kalau ma lihat ada banyak nanti di Al-Quran ma bisa lihat. Ketika ada huruf jar bertemu dengan ma, tapi ma-nya masih ada alifnya. Misalnya mimma wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Kita lihat di dalam Al-Baqarah. Mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma. Ini enggak disambung. Mimma ini nulisnya. Wa mimma razaqnakum yunfikun. Enggak disambung ya, mimma. Namanya ini adalah bukan ma istifhamiyah. Pertama karena tidak disambung, kemudian masih ada alifnya. Demikian pula ketika umat melihat misalnya dalam surat An-Naba. Di ayat yang pertama Allah berfirman, amma yatasaalun. Nah, ini disambung maknya. Kemudian alifnya dibuang. Menunjukkan bahwasannya ma ini adalah ma pertanyaan. Kalau umat lihat nanti ada bi misalnya bima kasabat aidikum atau bima kuntum ta'malun. Bima kata bima maknya panjang. Maka ma ini bukan ma pertanyaan, tapi ma ini adalah ma mausulah, yang artinya dengan apa-apa yang. Karena mausulah begitu artinya sama dengan lazi. Tapi kalau ada bi kemudian maknya dipendekkan bima, nah ini artinya adalah pertanyaan dengan apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, kita lihat di sini contohnya di penulis. Ketika huruf jar bertemu dengan ma pertanyaan, maka cirinya adalah dileburkan, nunnya dimasukkan langsung kepada mim, kemudian alifnya dibuang. Mimma. Contohnya, mimma. Kalau umat pakai alif, salah. Artinya jadi beda. Mimma khalaqallahul insana. Dari apakah? Ini pertanyaan. Khalaqallahul insana. Allah menciptakan manusia. Khalaqahu min tinin. Khalaqahu min tinin. Dia Allah menciptakannya, hunya kembali ke insan maf'ul bih ini domir nasab dari tanah. Lihat mimma, maknya hilang alifnya. Karena ma ini adalah ma istifhamiyah. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Tapi kalau mat panjangkan maknya mimma khalaqallahul insana, maka kalimatnya tidak jadi pertanyaan. Karena ma yang masih dipanjangkan alifnya menunjukkan ma ini bukan ma istifhamiyah, tapi ma ini adalah ma al-mausulah. Dari apa-apa yang Allah menciptakannya manusia. Nah, jadi nggak jelas artinya. Kenapa? Karena dipanjangkan. Perhatikan ya. Kalau kita ingin membuat ma pertanyaan bersambung dengan huruf jar, jangan lupa alifnya dibuang. Contoh lain, bi, huruf jar bi bertemu dengan ma, huruf ma isim ma pertanyaan jadi bima. Alifnya hilang. Bima. Bima qataltal hayyata. Bima pendek maknya. Karena maknya pertanyaan. Dengan apakah qataltal hayyata? Kamu membunuh ular. Qataltuha bil hajari. Qataltuha bil hajari. Aku membunuhnya. Tu-nya sebagai fa'il, domir pelaku, hanya sebagai domir objek pengganti hayyah. Qataltuha bil hajari. Aku membunuhnya dengan batu. Lihat kata bima, maknya dihilangkan alifnya karena ini pertanyaan. Kalau mat panjangkan bima, begitu panjang maknya bima qataltal hayyata, artinya tidak lagi pertanyaan. Dengan apa yang kamu membunuh ular itu, dengan apa yang. Karena maknya bukan ma pertanyaan. Perhatikan bedanya ya. Kemudian contoh lain, huruf jar li bertemu dengan ma istifhamiyah. Jadi lima, pendek. Gak boleh pakai alif lagi. Lima kharajta minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Lihat cirinya, huruf jar bertemu dengan ma istifhamiyah, tidak ada alif. Untuk apakah kamu keluar dari kelas? Atau kenapa kamu keluar dari kelas? Kan untuk apa? Maksudnya kenapa kamu keluar dari kelas? Kharajtu li'annani maridun. Aku keluar karena saya sakit. Nah, keempat, an dengan ma. Jadilah amma. Lihat alifnya dibuang. Amma, tentang apakah. Atau dari apakah. Atau memang hanya penggabung saja kepada objeknya ketika bersama dengan bahasa, tergantung maknanya. An ini bisa artinya tentang, bisa artinya dari,
bisa memang tidak diartikan karena memang bersambung dengan fiil yang butuh an seperti kata bahasa. Ya, hati-hati nih, an bisa artinya tentang, bisa dari, bisa hanya sebagai tambahan yang tujuannya untuk menyambungkan kepada objeknya seperti ketika bersambung dengan bahasa. Lihat di sini contohnya. Amma bahasta fil madrasati, apakah yang kamu cari di sekolah? Amma bahasta fiil fa'il, taknya fa'il, sesuatu yang dicari ditanyakan, ditambahkan an karena bahasa itu butuh an. Makanya objeknya itu pakai ma, yang ditanyakan pakai ma. Apa? Makanya ditanyakan menggunakan an, digabung. Amma, ini annya pertanyaan. Amma bahasta fil madrasati, apa yang kamu cari di sekolah? Bahastu an saati, aku mencari jam saya. Annya nggak diartikan nih, karena bahasa ini memang butuh an, ya. Annya tidak diartikan tentang atau dari. Ini tambahan untuk menyambung objeknya. Bahastu an saati, aku mencari jam saya. Amma sa'altal mudarrisa, nah ini baru tentang apakah. Sa'altal mudarrisa, kamu bertanya pada guru. Sa'altuhu, aku bertanya kepadanya, hu-nya kepada mudarris. Anil imtihani, tentang ujian. Sa'altuhu anil imtihani. Lihat umahat, ketika an ini bertemu dengan ma istifhamiyah, maka alifnya dibuang. Makanya fatal sekali kalau misalnya umahat membaca Al-Quran, maknya pendek terus dipanjangkan, itu bisa merubah arti. Contohnya apa? Amma yatasaalun, pendek maknya. Dibacanya panjang. Amma yatasaalun, itu artinya jadi beda. Yatasaalun artinya mereka bertanya-tanya. Yatasaalun artinya mereka bertanya-tanya. Kalau maknya pendek benar, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, karena namanya pertanyaan. Tapi kalau umat panjangkan amma yatasaalun gitu, panjangkan, maka artinya tentang apa-apa yang mereka saling tanyakan. Gitu. Maknanya beda, jauh banget. Padahal ayat setelahnya itu jawaban dari pertanyaan. Amma yatasaalun anin naba'il azim, an dari, tentang, kan saya bilang tadi. Anin naba, naba itu berita, tentang berita yang besar. Nabai majrur karena an huruf jar. Anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih tentangnya. Amma, maknya pendek, yang dipanjangkan karena ma ini adalah ma istifhamiyah. Demikian pula dengan Al-Qur'an, nanti umat bisa lihat dalam beberapa ayat mimma, maknya pendek, kemudian bima, maknya pendek. Hati-hati, nggak boleh dipanjangkan, karena kalau kita panjangkan akan merubah arti dari istifhamiyah menjadi bermakna mausulah. Menjadi bermakna apa? Mausulah. Bima kuntum ta'malun, maknya panjang. Allah akan membalas apa saja ya dengan sebab yang kalian kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Maknya dibaca pendek, nanti jadi pertanyaan. Bima kuntum ta'malun, dengan apa kalian telah mengerjakan, gitu kan ya. Jadi artinya arti kacau. Maka ini yang perlu diperhatikan ya. Kaidahnya ketika ada huruf jar bertemu dengan ma istifhamiyah, maka kaidahnya adalah secara penulisan kita wajib menghilangkan alifnya. Demikian pula pada huruf jar fi yang tidak ditulis oleh penulis yang bisa umat tambahkan di dalam kitabnya. Ketika fi di dalam bertemu dengan maknya pertanyaan, maka demikian pula penulisannya pun harus dihilangkan. Harus dihilangkan apanya? Dihilangkan alifnya. Jadilah fima. Fima. Di dalam apakah? Wada'tal qalama, kamu meletakkan pulpen. Fima wada'tal qalam, maknya wajib dibuang, alifnya dibuang. Karena ini pertanyaan. Di dalam apakah kamu meletakkan pena? Wada'tuha atau wada'tuhu fil haqibah misalnya. Nulisnya gini ya, tambahkan di kitabnya. Fima jadi fima. Fima, dihilangkan alif. Demikian pula dengan kata ila. Huruf jar ila belum dituliskan di sini, ditambahkan biar tidak lupa.
ila bersambung dengan ma istifhamiyah, ma pertanyaan, maka wajib kita buang. Nulisnya disambung, jadilah begini nulisnya. Ila ma. Alifnya jadi tegak ya, karena bertemu dengan huruf lagi setelahnya. Ila ma. Ini nulisnya. Kepada apakah? Kepada suatu apakah gitu ya. Li ilama. Kepada apakah? Misalnya kamu bertanya sa'altu al ustaza. Aku bertanya kepada ustaz. Ila ma. Gini nulisnya. Ma-nya dibuang. Nah, silakan ditambahkan fi dengan ma jadi begini fi ma. Ila dengan ma ila ma. Alifnya dibuang. Kalau alifnya masih ada berarti bukan ma istifhamiyah. Nah, inilah penjelasan yang ingin disampaikan oleh penulis di latihan ke-12 yang mana kita diminta untuk memperhatikannya dan mengingatnya. Apabila ada huruf jar bertemu dengan ma istifhamiyah, maka kaidahnya penulisannya alifnya wajib dibuang dan penulisannya disambung. Kalau bertemu dengan nun dileburkan ke mimnya. Mimnya jadi bertasydid. Hakada ya umahat, hal min soal ilahuna. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke faidah berikutnya. Ustaz, Silakan Bu tanya Joharsa. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila dengan ma menjadi ilama. Maknya pendek. Ilama. Iya betul. Contohnya apa Ustaz? Ya, ilama. Itu menulis ilahnya pakai alif ya Ustaz. Betul, pakai alif. Alifnya Ilama. ila juga alif. Ilama. Ila kan alif juga ya. Ya. Tapi kalau ila bertemu dengan domir jadi ya ilaihim, alaihim. Ala juga demikian nanti ala ma gitu ya nulisnya. Ala ma. Ya. Ya. Tambahin lagi satu lagi. Ilama. Ilama. Contohnya apa Ustaz? Contohnya Ilama tadi contohnya apa Ustaz? misalnya ilama. Pada apakah? Kepada maknya pendek. Kepada apakah misalnya? Ilama sa'alta as-su'ala fil fasli misal. Contoh ya. Pada apakah ini kepada siapa ya? Bukan kepada apa. Ada contohnya, ilam kepada apa? Apa contohnya yang enak ya? Kepada apakah kamu melempar batu itu? Pada apa? Bukan pada siapa tapi kepada benda yang ditanya. Ila ma romaita. Yang mudah ya. Romaital hajara. Romaitul hajara. Misalnya romaitul hajara. Ini pertanyaan ya. Ila ma roaital hajar. Kepada apakah Roma itu melempar? Roma melempar. Tanya kamu. Ila ma roaital hajar. Romaitul hajara. Romaitul hajara. Romaitul hajara. Ini. Romaital hajaro. Roma itu saya. Romaitul hajara. Romaitul hajaro. Masalah. Ila. Ilal. Ila sajarah. Ila syajarah bisa mas. Masya Allah. Sahih. Ila syajarah. Aku melempar batu ke ke syajarah. Pohon. Ke pohon. Betul. Ila syajarah. Kepada apa kamu melempar? Kepada apakah kamu melempar batu? Romaitul hajara ila syajarah. Aku melempar batu itu ke itu syajarah. Ke pohon. Atau boleh sesuatu nggak berakal. Misalnya, maaf ya. Binatang tidak apa namanya? Dia tidak berakal. Ila ma romaitul hajara. Romaitul hajara ilal kalba. Kan kalbun Ilal tidak kalba. berakar kan? Aku melempar ke anjing misalnya. Ilal kalba. Romaitul hajara ilal kalbi. Maaf. Ilal kalbi. Ila kan huruf jar. Ilal kalbi. Begitu Ibu. Tapi kalau ke orang pakainya ilaman gitu ya. Kalau man tidak ada alifnya. Ini contohnya Bu Joharsa. Orang ilaman. Itu iya. Biasa ya Ustadz ya? Itu biasa. Tidak berubah. Enggak berubah. Soalnya Ustadz. Afwan, barakallahu fik ya Bu Joharsa. Baik begini ya kaidahnya terkait dengan penyambungan huruf jar dengan ma istifhamiyah.
Dari sini tidak ada latihannya, hanya penjelasan dari penulis. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Dicatat ya faedah-faedahnya. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-13. Ini ada pesan masuk. Bentar. Pada Ustadz izin live Zoom meeting, ada uzur mau pergi. Insya Allah nunggu rekamannya. Ya insya Allah nggak apa-apa Bu Wiwin. Fi amanillah. Semoga Allah mudahkan perjalanannya. Baik. Ta'amal al-misal. Perhatikan contoh. Summaktubil jumal al-atiyah. Kemudian tulislah al-jumal al-atiyata. Kalimat-kalimat berikut. Ba'da setelah tahwilil kalimati. Setelah tahwili merubah al-kalimati kata-kata allati tahtaha khattun yang di bawahnya ada garis, maksudnya kata-kata yang digaris bawahi gitu ya. Allati kan yang, tahtaha di bawahnya, haknya kembali kalimat yang kata-kata itu di bawahnya ada khattun garis. Biar enak terjemahnya. Setelah merubah kata-kata yang digaris bawahi ila jumu'in kepada bentuk jama'. Maha jamaah Allah Subhanahu wa taala, penulis meminta kita untuk kita memperhatikan contoh berikut ini, kemudian ada soal yang kita diminta untuk menjawabnya, yaitu soalnya adalah kita diminta untuk menulis kalimat dengan merubah kata yang digaris bawahi kepada bentuk jama'. Nah, latihan ke-13 ini ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis ingin menjelaskan pada kita tentang penggunaan isim mausul ketika kata yang disambungnya berupa isim jama'. Alhamdulillah, ummahat saya yakin sudah tahu semua dan memang kita sudah belajar bahwasannya isim mausul itu ada beberapa bentuknya. Allazi yang artinya digunakan untuk menyambung isim mufrad. Allazani sudah kita pernah bahas ya, digunakan untuk menyambung isim musanna. Kalau yang disambung adalah jama', maka kita menggunakan allazina untuk yang muzakkar. Artinya sama, alladzi yang, allazani yang, allazina yang juga. Cuma yang membedakan adalah cara penggunaannya. Allazi digunakan untuk isim mufrad, allazani digunakan untuk isim musanna, dan allazina digunakan untuk isim jama'. Sedangkan muannasnya yang akan disampaikan di latihan 14 itu adalah allati yang untuk mufrad. Dua orangnya allatani, adapun jamanya allati atau boleh allai. Silakan dipilih. Dua-duanya sama. Boleh allati, boleh allai. Jadi untuk yang jama' muannas itu ada dua, allati atau allai. Ya, sama artinya yang juga. Nah, sekarang kita lihat dulu penggunaan isim mausul yang digunakan untuk isim muzakkar. Lihat contohnya. Manil fatal lazi kharaja minal faslil ana. Manil fatal lazi kharaja minal faslil ana. Siapa pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Lihat, yang digunakan alladzi mufradun karena dia menyambung al-fata mufrad. Manil fata, siapa pemuda itu? Ini mannya adalah sebagai khobar, al-fata adalah sebagai mubtada yang diakhirkan. Siapa pemuda itu? Pemuda yang mana? Allazi sebagai naatnya ya. Dia naat dari al-fata. Nah, setiap ada allazi isim mausul, maka kita membutuhkan silah mausul. Kharaja minal fasli adalah sebagai silah mausul. Al-ana sebagai zorof zaman. Manil fatal lazi kharaja minal fasil ana. Siapa pemuda yang keluar sekarang dari kelas itu? Siapa pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Sekarang kita lihat dijamakkan. Manil fityatu. Asalnya fata diubah jadi jamak. Manil fityatul lazina, maka berubah isim mausulnya menjadi al-lazina. Mudah ya, insya Allah ini sudah kita pernah pelajari ya. Siapa para pemuda yang pakai jamak sekarang karena al-fityahnya jamak. Kharaju minal fasil ana.
yang keluar dari kelas sekarang. Lihat kharaju minal fasi diubah ya pakai wawu karena ini menggantikan pelaku jamak sebelumnya. Man-nya khobar, al-fityah sebagai mubtada, al-lazina sebagai naatnya, kharaju minal fasi silah mausul, al-ana sebagai zorof. Ini contoh dari penulis, maksudnya penulis yang menjelaskan pada kita tentang penggunaan alladzi dan allazina. Mudah insya Allah, ini sudah pernah kita bahas. Saya kira langsung saja kita masuk ke latihannya. Silakan Umaha sekarang yang menjawab, merubah kata yang garis bawahi menjadi bentuk jamak. Tafadhol dari Bu Joharsah, silakan. Wahid. Manir rijalul lazi Baca dulu soalnya. dahola baitakumul Rojulu, bukan rijal, ini kan rojul. Satu mufrad. Kalau rijal jamak. Ya, baca soalnya dulu, silakan. manir rojulu. Iya, Manir rojulu. betul. Manir rojulul lazi Iya, dahola baitakumul ana. bagus. Manir rojulul ladzi dakhala baita. Betul, dakhala baitakumul ana. Terjemahkan dulu. Siapa pemuda yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Benar. Siapa pemuda atau laki-laki dewasa di sini rojul ya? Siapa laki-laki yang masuki rumah kalian sekarang? Sekarang kan ibu jamakkan kata rojulnya. Tafadhol. Manir rijalul lazina Betul. daholu baitakumul ana. Bagus sekali. Berubah jadi manir rijalu allazina. Allazi berubah jadi allazina. Dakhala karena pelakunya jama jadi dakholu. Manir rijalul ladina dakholu baitakumul ana. Terjemahkan Ibu, silahkan. Siapa para pemuda yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Ya, siapa para pemuda atau siapa lelaki dewasa yang telah masuki rumah kalian sekarang? Asanti ya Bu Joharsah, barakallahu fiik Ibu. Alhamdulillah. Rokam Isnan Bu Desmiarti, silakan. Diubah ya, dibaca dulu soalnya. Aina tolibul ladzi ja'u amsi. Bukan ja'u. Ja'a amsi. Iya, betul. Aina talibul ladzi ja'a amsi. Silakan terjemahkan. Di mana para pelajar yang Satu, datang pelajarnya. tadi? Pelajarnya satu kan belum jamak. Di mana pelajar yang datang tadi? Betul. Baru sekarang Ibu jawab dengan jamak. Tafadhol. Aina tulabul ladzina ja'ul amsi. Betul begitu. Aina tullabu kita ubah allazi menjadi alladzina, ja'a menjadi ja'u karena jamak. Aina tullabul ladzina ja'u amsi. Terjemahkan. Di mana para pelajar yang datang tadi? Betul. Bukan tadi, amsi. Amsi kemarin, Ustaz. Kemarin, iya. Kemarin. Ya, bukan tadi, kemarin ya. Di mana para pelajar yang datang kemarin? Cukup Bu Desmiarti, barakallahu fiik Ibu. Fik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, sama-sama Bu. Rokam salasa Bu Desi, silakan dibaca. Tafadholi. Dorabtul awaladu lazi Wala. dorobani. Ayo harokatnya jangan salah. Dorobtul wala. Waladu. Oh waladu. Coba doroba fiil. Tu'nya sebagai apa? Walada. Waladu atau walada? Kedua, saya memukul anak yang sebagai objek. Betul. Sebagai objek. Walada. Dorobtu, doroba fiil, tu'nya fa'il, pelaku saya. Saya memukul. Siapa yang memukul? Saya. Siapa yang dipukul? Anak-anak. Anak satu aja. Karena mufrad walada. Ya, anak, masih anak. Ya, anak itu satu ya. Nah, karena anak ini adalah sebagai orang yang dipukul, berarti kan dia maf'ul bih, objek. Jangan lupa kalau objek apa tandanya? Iya, patah. Nah, tadi bacanya waladu kan salah ya. Yang betul walada. Ulang lagi. Ulang bacanya. Dorobtul walada ladzi ala dorobtu walada ladzi dorobani. Betul.
Dorobtul waladalladzi dorobani. Terjemahkan. Saya memukul anak yang memukul saya. Benar. Benar. Saya memukul, betul. Balas dendam Ibu ya. Aneh. Ya, ini kan contoh saja. Enggak apa-apa, contoh mah bebas. Aku memukul anak itu yang telah memukul saya. Nah, ini doroba ini fiil mengandung domir huwa, kembali kepada walad, anak itu. Ni-nya sekarang menjadi domir objek. Ini bedanya antara domir pelaku dan objek ya. Kalau domir pelaku tuh pakainya tu. Kalau domir objek pakainya iya, bersambung dengan nun niswah. Bersambung dengan apa? Nun Nikoyah. Nun wikoyah, betul. Alladzi dorobani. Aku memukul anak itu yang telah memukul saya. Silakan dijamakkan, Bu. Dorobtul aulada. Betul. Auladalladzina dorobuni. Betul. Dorobtul auladalladzina dorobuni. Ulang lagi, Bu, bacanya yang lancar. Dorobtul auladalladzina dorobuni. Betul. Ini bukan pertanyaannya, salah nih titiknya di tulisan Iya, saya. ulang lagi Ustaz. Ah, Tadi udah terkecoh. iya, ulang lagi silakan. Dorobtul auladalladzina dorobuni. Gitu bacanya. Ulang. Dorobtul auladalladzina dorobuni. Iya, silakan artikan. Saya memukul anak-anak yang memukul saya. Betul. Sendirian ini memukul orang banyak. Berani Iya, juga. Ya, dorobtul aulada. Ya. Aku memukul anak-anak itu yang mereka telah memukul saya. Dorobunya anak-anak itu. Jadi dibalas sendiri. Dorobtul auladalladzina dorobuni. Aku memukul anak-anak yang telah memukul saya. Asanti ya Bu Desi, barakallahu fik. Ya, asan cukup. Nah, kita dapat faedah di sini ya, ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Allazi kita gunakan untuk menyambung isim yang mufrad, sedangkan allazina kita gunakan ketika yang disambung adalah isimnya isim jamak. Allazina ya, isim yang jamak. Baik, ini terkait dengan penggunaan allazi dan allazina. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Latihan ke-14. Soalnya sama, ta'ammalil misal, perhatikan contoh, summaktubil jumalal atiyah. Kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut ba'da tahwilil kalimati, setelah merubah kata-kata allati tahtaha khottun yang digaris bawahi ila jumu'in kepada bentuk jamak. Yang membedakan dengan latihan 13, kalau latihan 13 itu isimnya muzakkar, latihan ke-14 isimnya muannas. Masih terkait dengan apa? Faedah penggunaan isim mausul. Allati digunakan untuk mufrad, kalau jamak kita gunakan allati, atau boleh ummahat tulis ya allai, tadi saya sampaikan di awal, allai. Banyak di Al-Qur'an menggunakan allai juga. Wallai ya'isna minal mahiyadhi min nisaikum tarabbusu arba'ata ashhuri wa ashra. Wallai ya au salah satakur wallai ya'isna minal mahidi tarabbusu salah satakuru. Wallai pakainya lai. Sama. Orang-orang yang ya allai, wanita-wanita yang allati, allai sama. Boleh salah satu pakai allati, pakai allai, safadul. Karena kita lihat di sini. At-talibatu tanya pendek. At-talibatul lati dakhalat al-fasla, tanya kan sukun ya, ketemu dua sukun, jadi dakhalatil faslal ana minal hindi. At-talibatul lati dakhalatil faslal ana minal hindi. Pelajar yang, pelajarnya mubtada, allati sebagai na'at. Pelajar yang keluar, bukan keluar nih, masuk. Yang masuk kelas sekarang, dakhalat al-fasla sebagai sila mausul, al-ana zorofnya fathah. Minal hindi, dari India, ya dari India sebagai khobar syibhul jumlah. Pelajar yang masuk kelas sekarang dari India. Karena kita jamakan menjadi at-talibatu, kita ubah menjadi allati. Allatinya berubah ya.
At-talibatul lati dakhalna, bukan dakhalat lagi. Karena pelakunya hunna, mereka yang jamak. Dakhalnal faslal ana minal hindi. Para pelajar yang masuk kelas sekarang dari India. Sama artinya para pelajar, ini pelajar yang masuk kelas sekarang dari India. Maksud artinya sama. Cuma membedakan adalah penggunaannya. Yang satu mufrad, maksudnya yang pertama mufrad, sedangkan kalimat kedua bentuknya jamak, maka penyusunannya dalam bahasa Arab itu berbeda. Oh, dalam bahasa kita sama. Pelajar yang masuk kelas sekarang dari India. Kalau jamak, para pelajar yang masuk kelas sekarang dari India. Sama masuknya, sama yangnya juga sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda cara penyusunannya. Kalau mufrad pakai allati, fiilnya tetap dakhalat. Kalau jamak allati, kemudian fiilnya diubah menjadi dakhalna. Nah, silakan umat buat seperti ini. Saya kira ini pembahasannya sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Mudah bismillah. Langsung saja silakan diubah menjadi jamak, dibaca dulu. Tafadholi Bu Lydia sekarang. Iqra ya Bu Lydia. Al-fatatu. Al-fatatul lati apa nih? Inda mudirotil Mudiroti. Mugdiroti uktu Maryam. Maryama. Ayo ulang lagi bacanya yang Maryam. lancar. Ulang. Al-fatatul lati indal mudiroti ukhtu Maryama. Ulang. Al-fatatul lati indal mudiroti uktu Maryama. Bagus seperti itu. Terjemahkan dulu coba silakan. Pemudi Betul. yang indimudi roti. Pemudi yang Apa Ingda di Kepala sini? sekolah. Masih ingat gak? Ingda bisa artinya bersama kepala Betul. sekolah. Apa bedanya dengan ma'a? Bersamanya. Ini, Kalau iya, Ingda bersama. bersamanya itu benar-benar di sisinya. Bersama langsung. Iya. Ya. Kalau ma'a bersama saja, tapi belum tentu dalam satu ruangan yang sama. Atau Iya. belum tentu dia bersamaan di sisinya. Ya, misalnya umat bilang, Zahabtu ila Jakarta ma'a sadiqi. Aku pergi ke Jakarta bersama dengan teman saya. Teman saya naik mobil sendiri, saya naik mobil sendiri. Tapi bersama-sama berangkatnya. Tapi kalau Ingda, ini menunjukkan kebersamaan yang melekat ya bersama. Langsung satu ruangan, satu berdekatan dan seterusnya. Nah, silakan diterjemahkan lagi. Pemuda yang bersama kepala sekolah Yang itu. bersama kepala sekolah itu saudara perempuan Maryam. Benar, pemudi yang bersama kepala sekolah itu, ibu kepala sekolah itu adalah saudara perempuannya Maryam. Silakan dijadikan jamak. Al-fatayatu Mm-mm. Al-fatayatulati Lanya panjangin. Allati kan panjang. Al-fatayatul lati gitu. Ulang. Al-fatayatulati Mm-mm. indal mudiroti Iya. uktu Maryama. Kalau ukhtu salah. Kan sekarang udah jamak orangnya. Ukhtu satu saudaranya. Al-fata jamak fatayat. Berarti ukhtunya juga dijamakkan. Jamak. Ulang lagi. Al-fatayatulati indal mudiroti apa ya? Apa jamaknya ukhtu? Ayo gampang. Akhwat. Akhwat. Betul. Akhwatu Maryama. Bagus itu jawabannya. Al-fatayatul lati indal mudirati akhwatu Maryama. Kita wajib merubah ukhtunya menjadi akhwat. Karena ini kan menerangkan tentang fatayat, Ibu ya. Benar kan ya? Iya. 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 Fatayatnya jamak, kalau ukhtu nggak mungkin ya. Masa yang diterangkannya jamak, yang menerangkannya mufrad, begitu kan? Makanya harus sama. Silakan terjemahkan. Al-fatayatul lati 'indal mudirati
akhawatu Maryam. Para pemudi yang bersama kepala sekolah adalah saudara-saudara Maryam. Betul. Para pemudi yang bersama kepala sekolah adalah saudara-saudara perempuannya Maryam. Barakallahu fiik ya Bu Lydia, ahsanti, masya Allah. Kemudian ba'da Bu Lydia, Bu Luki, tafadhali iqra'i. At-tabibatul lati fi mustasfal wiladati min inkaltaro. Betul. At-tabibul lati fi mustashfal wiladati min inkal tarro. Terjemahkan. Dokter perempuan di rumah sakit Yangnya jangan anak. lupa. Yangnya penting nih. Al-lati kan Oh ada ya. yang. Dokter perempuan yang di rumah sakit anak dari Inggris. Betul. Dokter yang di rumah sakit anak itu dari Inggris. Silakan dijamakkan. At-tabibatul lati fil mustasfal wiladati min inkaltaro. Betul. Ahsan, masya Allah. At-tabibatu dijamakkan. Allati berubah jadi allati. Fil mustashfal wiladati min inkal tarro. Terjemahkan Ibu, silakan. Para dokter perempuan yang di rumah sakit anak dari Inggris. Betul. Para dokter yang dari rumah sakit anak itu dari Inggris. Cukup Bu Luki, barakallahu fiik Ibu, masya Allah, alhamdulillah. Ba'da Bu Luki, tafadhali Bu Nawang. Nah, Ustaz. Nah. Ini imro'atu ya Ustaz? Bukan. Mar'ah. Imro'ah kan? Imro'ah itu kalau nggak ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lam kita baca apa? Imro'ah. Imro'ah. Tapi kalau ada alif lamnya dibaca al-mar'ah. Al-mar'atu. Itu bedanya. Imro'atun, imro'ah kita baca begitu kalau nggak ada alif lamnya. Tapi kalau ada alif lamnya jadi al-mar'ah. Jamaknya imro'ah dan mar'ah apa? Jamaknya apa? An-nisa. Betul. Lihat beda-beda ya. Bentuknya beda-beda kan? Beda-beda. Kalau laki-laki enggak? Laki-laki enggak? Rojulun. Kalau ada alif lamnya? Ar-rojulu. Sama kan masih bentuknya. Jamaknya? Ar-rijal. Masih satu bentuk kan? Ya. Karena laki-laki itu konsisten pendiriannya. Kalau perempuan suka berubah-ubah. Baru ini tiba-tiba berubah. Bisa berubah lagi. Begitu. Katanya sih begitu. Nggak tahu ya benar atau enggak. Ini filosofi bahasa Arabnya begitu. Ya makanya perempuan gampang berubah-ubah. Lihat aja di bahasa Arab beda. Imro'ah ada alif lam berubah. Al-mar'ah jamaknya nggak mar'ah tapi an-nisa. Walau alam ya, ini cuma itu aja apanya bercandaannya aja. Katanya sih begitu. Filosofinya begitu. Ya silakan dibaca. Al-mar'atul lati takholat baituna ammati. Bukan baituna tapi baitana. Karena kan nggak ada fi-nya. Kalau nggak ada fi-nya, kan asalnya fi baitina. Fi-nya dibuang jadi apa? Baitana. Ulang lagi Bu Nawang. Al-mar'atul lati takholat baitana ammati. Betul. Al-mar'atul lati dakhalat baitana ammati. Terjemahkan Ibu. Wanita yang masuk ke rumah kami adalah bibi kami. Bibi saya ya. Ammati. Bibi saya. Iya, salah domir. Ya, perempuan yang masuk ke rumah kami adalah bibi saya. Silakan jamakkan mar'ahnya. An-nisa ulati dakholna baitana ammati. Betul, ammanya dijamakkan. Sahih. An-nisa ulati dakhalna baitana ammati. Masya Allah. Terjemahkan ya Bu Nawang. Para wanita yang masuk ke rumah kami adalah bibi-bibi kami. Benar. Para wanita yang masuk ke rumah kami adalah bibi-bibi kami. Barakallahu fiik ya Bu Nawang. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Iya, di sini Om aja faedahnya ya.
kita mendapatkan faedah tentang penggunaan isim mausul. Untuk yang muannas, mufradnya menggunakan allati, sedangkan jamaknya kita menggunakan allati atau allai, dan ini sebetulnya sudah pernah kita bahas dulu di jilid 1 ya, di pelajaran 13. Jadi tidak apa-apa, ini tambahan lagi ya agar kita mengingatnya tentang penggunaan isim mausul ini. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah terakhir yang penulis sampaikan pada kita dari pelajaran yang ke-9 ini. Kata penulis kesimpulannya, lihat ya. Al asmaul mausulah, isim mausul, kata yang digunakan untuk menyambung. Muzakkar untuk muzakkar, al mufrad, muzakkar mufrad menggunakan alladzi. Manil fatal ladzi dakhalal faslal ana. Kemudian untuk yang jamak, ini bisa di screenshot nih atau bisa dicatat di bukunya, udah ada kan ya. Kalau lupa lihat aja di pelajaran ini. Al jamaknya manil fityatul ladzina dakhalul faslal ana, jamaknya pakai alladzina. Muannas mufrad manil fatatul lati dakhalatil fasal ana, pakainya allati. Kalau jamak manil fatayatul lati dakhalnal faslal ana. Nah, ini kesimpulan tentang isim mausul. Dengan demikian maka ya selesai pembahasan kita dari pelajaran 9. Insyaallah hari ini kita akan masuki pelajaran yang ke-10 biidznillah tabaraka wa taala. Namun sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna. Baik, kalau tidak ada, ya ini untuk soal terakhir dari soal 15, kawin bentuklah jumalan mustamilan, kalimat-kalimat mustamilan menggunakan al kalimatil atiyah, kata-kata berikut ini. Silakan ini umat buat di rumah ya, jadi PR untuk umat. Buat kalimatnya, bebas. Yang penting dalam kalimat itu ada kata rofa'a, khalaqa, ada, al-jaddu, mimma, bima, lima, amma. Silakan dibuat kosakata ini di dalam kalimat sempurna. Saya yakin umat jawabannya beda-beda. Makanya dibuat sendiri di rumah ya. Bebas kalimatnya, boleh panjang, boleh pendek. Yang penting kalimatnya sempurna dan benar maknanya. Alhamdulillahi ta'ala, dengan demikian selesai pembahasan dari pelajaran 9. Kemudian penulis memberikan pada kita kesimpulan kosakata baru yang kita dapatkan dari pelajaran ini. Qaimah jamaknya qawaim, tiang, tangga atau penyangga, penyangga. Makna tianun, tanah liat ya, tinun itu tanah yang bercampur air, yang bercampur tanah. 6. Narun api, lahzah sebentar atau waktu ya, sebentar, lahzah tunggu sebentar. Ilaqah jamaknya alaqat atau alaqah, boleh dibaca begitu, kaitan atau hubungan. Jarosun jamaknya ajrosun, bel. Iddatun artinya beberapa, hadara hadir, khalaqa menciptakan, rafa'a mengangkat, ahsanta ahsanti bagus ya, ahsanta buat laki-laki, ahsanti buat perempuan, ahsantum buat antum, ahsantunna buat kalian perempuan, bagus artinya. Ronna atau ronin, ini ronna kata kerjanya, ronal jaros maksudnya berdering bel. Ya, ronal jaros, so bel berdering. Kalau pakai jawal HP, ronal jawal maksudnya HP-nya berdering dan seterusnya. Baik, ini umahat kosakata baru yang kita dapatkan dari pelajaran yang ke-9 ini. Walhamdulillahi ta'ala. Dengan demikian maka selesai pelajaran kita dari pelajaran yang ke-9. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke pelajaran 10 insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibuka pelajaran yang ke-10. Oh, silakan. Silakan. Tadi pelajaran yang ke-11 ya. Latihan 11 kali ya. Latihan ke-11 Ya. itu kan ada maknahu. Betul. Contoh dari Ustadz adalah mustasfahu. Betul. Makhahu. Betul. Kopinya Kedai kopi. Kedai kopinya. Iya. Lalu yang memakai makha ya itu apa Ustadz? Makha, yang mana? Yang pakai makha ya itu apa? Yang tadi saya tulisannya musahu, berarti pisau cukurnya. Betul. Kalau Musa ada bentukannya di belakangnya apa tadi Ustadz artinya? Ada bentuk hamzah di belakang ya. Yang mana? Aduh, lupa saya. Musa. Tadi Ustadz menulisnya
Ada Musahu, ada Musa. Oh, itu domirnya aja diganti-ganti. Musaka, Musaya gitu. Musa, Berarti kalau Musa ya berarti ke desa pisau cukur saya. betul, pisau seluruh saya. Ya, Oh, itu ya-nya diucapkan ya Ustadz. betul, ya-nya harus fathah. Oh, Ah, oh Musa ya. betul. Misalnya ibu punya rumah Oh, sakit. Ini rumah sakit saya. oh Gimana? Mustashfa. Mustasfa ya. Betul. Kalau yang bersambung dengan domir ya, maka kita wajib memfathahkan ya-nya. Begitu Bu Joharsa. Oke. Cuma kaidahnya Syukran, sama ya. Ustaz. Jangan lupa isim Ya. maksur kalau bertemu dengan domir alifnya ditegakkan, nggak boleh masih bengkong. Ya, bengkongnya berubah jadi tegak. Ya, barakallahu fik ya Bu Joharsa. Ya. Syukran ya Ustaz. Afan, barakallahu fik. Ini terkait dengan faedah yang telah kita dapati ya dari pelajaran 9. Alhamdulillah banyak faedahnya. Karena kita masuki pelajaran yang ke-10. Hari ini kita akan masuki pelajaran 10 juga. Dan kita hanya membaca percakapannya dan maknanya saja ya. Adapun latihan pelajaran 10 lebih jelasnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan dibuka pelajaran 10. Kita mau ujian dulu Mahat, dari pelajaran 7 sampai 9. Biasanya sih begitu. Susah ya. Langsung aja ya pelajaran 10. Apa nih Ustadz? Silakan Bu Joharsa. Tadi di dalam kalimatul jadidah, Ya. kholako artinya apa Ustadz? Kholako? Khalaqah, menciptakan. Ya. Oh, menciptakan. Iya. Maaf. Khalaqallahu samawati wal ardo. Ya, Menciptakan. iya. Ya. Saya tadi mendengarnya mengangkat. Oh, bukan. Oke. Mengangkat Syukran ya, rofa'a. Ustadz. Rofa'a yang mengangkat. Rofa'a yarfa'u. Oh, rofa'a mengangkat. Oke. Ya. Apa nih Ustadz? Ya enggak apa-apa Ibu Asanti. Baik Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuki pelajaran yang ke-10. Bagaimana saya sampaikan pada umat sekalian bahwasanya mulai dari pelajaran 10 ini sampai dengan pelajaran 13 kita akan dikenalkan oleh penulis tentang fi'il mudhari'. Ya, kalau dulu kita belajar madi terus ya. Mulai pelajaran 10 ini kita juga kita sudah akan dikenalkan oleh penulis tentang al-fi'lul mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Bagaimana cara membentuk fi'il mudhari'? Kapan kita menggunakan fi'il mudhari'? Kemudian apa wazannya? Ini akan kita bahas mulai dari pelajaran 10 sampai dengan pelajaran 13. Fi'il mudhari'. 14 fi'il amr. 15 fi'il nahi dan seterusnya. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dicatat terlebih dahulu ya, singkatnya saja karena nanti penjelasan rincinya di pekan depan. Kita ambil mukadimah dulu di sini. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah al-fi'lul ladzi, dia fi'il yang menunjukkan. Yadullu, al-fi'lul ladzi yadullu, fi'il yang menunjukkan. Ala zamanin hadirin, pada waktu yang sedang terjadi, hadirin. Au mustaqbalin, atau waktu yang akan datang. Au istimrarin, au mustamirrin, mustamir. Atau yang waktu keadaannya terus menerus yang memang kebiasaannya dilakukan. Tiap hari melakukan itu. Jadi fi'il mudhari itu digunakan untuk menunjukkan pada suatu pekerjaan yang menunjukkan waktu. Maaf, saya ulang lagi. Al-fi'lul ladzi yadullu ala hadasin. Maaf, saya salah. Ala hadasin. Menunjukkan atas suatu kejadian. Fi zamanin hadirin. Hadir itu pada waktu yang sedang terjadi. Saat ini dilakukan. Au mustaqbalin, atau yang akan datang. Au mustamirin, atau yang memang dilakukan senantiasa, apa yang dilakukan terus menerus, yang biasa dilakukan. Dan fi'il mudhari ini ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya ciri. Atau cara kita merubah dari madi menjadi mudhari, caranya adalah kita wajib menambahkan di awal fi'ilnya huruf mudharaah. Huruful
mudharaah. Huruful mudharaah adalah huruf yang menunjukkan bahwasannya fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Huruf mudharaah yang dimasuk ada 4, apa saja? Yaitu disingkat dengan anaita atau boleh anita, hamzah a, na, ya, dan ta. Anaita. Jadi kalau ummahat mendapatkan ada fi'il depannya ada a, ada na, ada ya, ada ta, ada a atau na atau ya atau ta, pahamilah bahwasannya fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Karena 4 huruf ini dikenal sebagai huruful mudharaah. Huruf yang menunjukkan bahwasannya huruf itu asalnya fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Contoh, kita ambil yang biasa sering kita gunakan kata zahaba. Zahaba artinya pergi. Bentuknya madi, artinya telah pergi, ada waktunya. Karena madi, lampau, telah lalu pergi. Kalau umat ingin ganti dengan sedang pergi, atau akan pergi, atau biasa pergi, gitu. Biasanya pergi, terus menerus. Maka kita ubah madinya menjadi mudhari'. Caranya bagaimana? Caranya tambahkan salah satu huruf mudharaah. Misalnya pakai a. Maka nanti huruf pertama fiilnya jadi sukun az gitu, disukunkan huruf pertamanya. Azhabu. Lihat ini fiilnya mudhari'. Kenapa? Lihat karena huruf pertamanya pada fiilnya sukun, kemudian ada huruf mudharaahnya. Azhabu artinya saya sedang pergi atau saya akan pergi. Atau saya biasa pergi. Tergantung konteks kalimatnya. Ini waktunya sekarang, sedang, atau sekarang, akan, atau memang biasa dilakukan. Tambahkan na boleh. Jadi nazhabu. Fiilnya mudhari' karena ada na-nya. Pakai ya boleh. Jadi yazhabu. Itu caranya. Tak tambahin boleh. Tazhabu. Azhabu saya pergi, tazhabu kamu pergi, yazhabu dia perempuan pergi. Kemudian yazhabu yang belum apa tadi? A, na, ya, ta. Maaf nih. Nazhabu kami pergi, tazhabu kamu atau dia perempuan pergi, sama kamu dan dianya. Begini. Ini fi'il mudhari'. Kenapa? Lihat cirinya ada a, na, ya, ta depannya. Kemudian huruf pertama fi'ilnya sukun. Kharaja sama nanti bentuknya. Ruju. Ruju, ruju, ruju. Itu cara buat mudhari'nya. Dakhala sama nanti buatnya. Adkhulu, nadkhulu, yadkhulu dan seterusnya. Dan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi'il mudhari' ini bisa bermakna sekarang atau akan atau terus menerus. Contoh misalnya ummahat bilang azhabu ilal mardosati godan. Aku akan pergi ke sekolah besok. Kita menggunakan mudhari' karena waktunya menunjukkan yang akan datang, godan. Atau bisa maksudnya adalah sekarang. Azhabu ilal madrasati al-ana. Aku akan pergi ke sekolah sekarang. Waktunya kapan? Sekarang, saat ini aku sedang pergi. Azhabu ilal madrasati al-ana. Aku sedang pergi ke sekolah sekarang. Ini artinya sedang dilakukan. Atau bisa artinya terus menerus. Misal azhabu ilal mardosati kullas sobahi. Aku biasa pergi ke sekolah setiap pagi. Gitu ya. Jadi kalau waktunya yang akan datang besok, ya pekan depan, sekarang atau biasa terus dilakukan, maka kita wajib menggunakan mudhari'. Salah kalau kita gunakan fi'il madi. Zahabtu ilal mardosati al-ana. Zahabtu ilal mardosati godan. Zahabtu ilal mardosati kulla sobah. Salah. Bukan fi'il madi yang kita gunakan kalau waktunya sedang terjadi atau akan datang atau terus menerus. Kalau kita menggunakan madi berarti waktunya lampau. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau seandainya tidak ada keterangan waktunya? Hanya fi'il mudhari' saja. Alhabu ilal mardosati tanpa menggunakan waktu al-an atau godan atau kulla sobah dan seterusnya. Kalau seperti ini bentuknya tidak ada waktunya alhabu ilal mardosati, berarti hal ini menunjukkan waktunya tergantung konteksnya. Lihat pada keadaan orangnya.
Kalau dia sedang pergi ya berarti artinya saya sedang pergi ke sekolah. Kalau misalnya belum pergi, baru akan pergi berarti akan pergi ke sekolah. Kalau biasanya biasa dia lakukan pergi ke sekolah tiap pagi, maka adhabu ini maksudnya setiap kali, ya artinya biasanya saya pergi ke sekolah. Baik, ini ummahat fi'il mudhari kita gunakan untuk waktu-waktu sekarang, akan datang atau terus menerus. Dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran tentang fi'il mudhari juga nanti penulis akan menyampaikan pada kita bahwasanya mudhari itu punya 6 bab. Babnya banyak. Ini kita baca zahaba dengan yazhabu. Kalau kharaja baca bukan yakhruju tapi yakhruju, beda babnya. Sami'a madinya sami'a, kemudian mudhari'nya yasma'u. Doroba yadribu, bukan yadrobu yatrubu tapi yadribu. Kenapa demikian Ustadz? Ya, kenapa enggak semuanya sama? Yadhabu, yasma'u, yadhabu gitu ya, semuanya sama, yakhruju disamakan. Tidak, tapi beda-beda ya, karena mudhari itu punya bab. Ketika kita ingin merubah dari madi ke mudhari, kita lihat dulu fi'il ini masuk pada bab mana. Nah, untuk terkait dengan bab-babnya nanti ya kita pelajari pada lanjutannya di pelajaran 11. Di pelajaran 10 ini kita baru hanya dikenalkan oleh penulis tentang makna dari mudhari dan bagaimana cara menyusunnya. Adapun terkait dengan bab-bab yang ada pada mudhari nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi di pelajaran 10 baru penjelasan secara umum tentang penggunaan mudhari, kapan digunakan dan bagaimana cara membentuknya dengan salah satu dari huruf mudhari'ahnya. Jadi masih berlanjut sampai pada pelajaran selanjutnya. Langsung aja ya, ini secara singkat kita baca pelajaran kita dengan membaca contoh percakapan disampaikan oleh penulis. Dengarkan baik-baik bacaannya. Stami'na jayidan. Saya bacakan dulu, dengarkan baik-baik. Jangan diikuti ya. Dengarkan dulu baik-baik. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Faqala libnihi Musa, aina abuka? Zahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Na'am, yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Wa ahyanan fi sa'ati saminati. Mada yaf'alu fil baiti? Yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara minal idha'ati. Mata yadhhabu ilal masna'i? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'ati al-wahidati wan nisfi awis saniyati. Ayadhhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri? La yadhhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam 'amilan ya'malu fi masna'ikum? Masna'una laysa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa 'ishruna 'amilan wa muhandisani. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka? La'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Walan istami'na hadil qira'ah summa karirnaha. Sekarang dengarkan lagi dan silakan diikuti bacaannya. Istami'na wa karirna. Dengarkan, ikuti ya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti.
Falakinahu wajadahu fil baiti. Faqala libnihi Musa Waqala libnihi Musa, aina abuka Aina aina abuka? abuka? zahaba ila suqi Zahaba ila Ila suqi. ayadhabu ila suqi kulla yaumin ayazhabu ila Ayadhabu ila yaumin. suqi ila yaumin. Na'am yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Naam. Iman ila Ila suqi ba'da Sholatil fajri. til fajri. Mata yarji'u minas suqi mata yarji'u minas suqi yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati saminati. yarji'u Ahyanan saminati. Mada yaf'alu fil baiti Mada yaf'alu Fis baiti. yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. yaqra'u Mata yadhabu ila masna'i mata yadhabu ila masna yadhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi. yazhabu Fis sa'ati wan nisfi Wa mata yarji'u min hunaka wa wa mata yarji'u minaka yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. yarji'u fi sa'ati wahidati wan nisfi Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri la yadhabu ba'da zuhri. la yadhabu ba'da zuhri Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. yajlisuna Kam amilan ya'malu fi masna'ikum kam malu fil masna'una laysa bikabirin. bikabirin Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna 'amilan wa muhandisani. Ya'malu fihi mi'atu wa khamsatun wa isrona amilan wa muhandisan. sunah As-sa'atul ana tasi'atu illa rub'an. saat Kanat illa ruj'an. Wa ma raja'a abuka Raja'a abuka la'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Baik. Sekarang kita lihat ya maknanya ya secara cepat ya, insyaallah. Perhatikan ditulis ya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Zakaria pergi li untuk ziyarati Hamidin, ziarah majrur karena ada li huruf jar. Untuk mengunjungi Hamidin majrur sebagai mudhof ilaih. Ziarah ini isim bukan fiil ya.
Dia isim. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Ba'da setelahnya majrur karena ada ba'da. Fajri mudhofun ilaih. Walakinnahu, kita sudah belajar walakinna saudara-saudaranya inna, hunya sebagai isim lakinna. Akan tetapi dia ma wajadahu, tidak mendapatkannya, nimanya ma'ati tidak manafiyah. Karena salahnya madi. Akan tetapi dia tidak ma'nya wajadahu, mendapatkan wajada. Hunya kembali ke Zakaria. Akan tetapi dia Hamid, hunya kembali ke Hamid. Akan tetapi dia itu Zakaria tidak mendapatkan Hamid fil baiti, di dalam rumahnya. Faqala libnihi Musa, maka dia yaitu Zakaria berkata libnihi, kepada anaknya Hamid. Hinya kembali ke Hamid, kepada anaknya Hamid yang bernama Musa. Aina abuka, di mana ayahmu? Musa menjawab zahaba ila suqi. Musa itu adalah anaknya Hamid ya. Musa menjawab zahaba ila suqi. Lihat fi'il madi di sini. Dia telah pergi ke pasar. Jadi ummahat kalau menggunakan madi harus memberikan waktu ya sekarang. Karena fi'il itu adalah kata yang menunjukkan waktu. Zahaba ila suqi, dia pergi ke pasar. Maksudnya dia telah pergi ke pasar. Kemudian Zakaria bertanya, ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Lihat fi'il yang digunakan mudhari. Diubah dari madi ke mudhari. Kenapa? Karena waktunya kulla yaum, tiap hari. Berarti menunjukkan terus menerus. Apakah dia biasa pergi ke pasar setiap hari? Itu ya. Apakah setiap hari dia biasa pergi ke pasar? Gitu kata Zakaria. Mudhari ada ya mudharaah. Kemudian Musa anaknya Hamid berkata, na'am yadhabu daiman. Iya, dia biasa selalu pergi. Daiman itu selalu. Daiman selalu. Terus menerus. Iya, dia biasa atau selalu pergi ila suqi, ke pasar, ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Kemudian Zakaria kembali bertanya, mata yarji'u minas suqi, kapan dia akan? Nah sekarang artinya ini akan, walaupun tidak ada waktunya. Kenapa? Karena konteks kalimatnya yang menunjukkan itu. Karena si Hamid kan belum kembali, baru akan kembali ditanya. Pakainya mudhari, nggak boleh pakai madi. Kalau madi sudah kembali. Mata yarji'u minas suqi, kapan dia akan kembali dari pasar? Musa menjawab yarji'u fis sa'ati sabi'ati. Dia akan, nikah Hamid ya, ianya ini menunjukkan dia ya, ya mudharaah. Dia akan kembali pada jam 7. Wa ahyanan, dan terkadang. Jadi ahyanan itu lawan dari kata daiman. Kalau daiman selalu, kalau ahyanan kadang-kadang. Wa ahyanan fi sa'ati saminati, dan terkadang di jam 8. Kemudian Zakaria kembali bertanya, madza yaf'alu fil baiti? Apa yang biasa dia lakukan di rumah? Sekarang biasa ya, karena kelakuan di rumah. Berarti maksudnya Zakaria bertanya apa yang biasa dia kerjakan di rumah. Mudhari. Musa menjawab yaqra'us suhufa. Dari kata qara'a jadi yaqra'u, mudhari. Dia biasa membaca koran-koran. Wa yasma'ul akhbara minal ida'ati, dan dia biasa mendengar akhbara sebagai maf'ulun bihi. Dia biasa mendengar berita-berita dari siaran radio. Kemudian Zakaria kembali bertanya, mata yadhhabu ilal masna'i? Kapan dia akan? Nah ini pertanyaannya akan lagi sekarang. Lihat konteksnya aja. Sekarang akan. Kapan dia akan pergi ke masna'? Masna' itu artinya adalah pabrik. Jadi Hamid ini punya pabrik.
produksi. Sebelum ke pabrik, Hamid biasanya belanja dulu di pasar. Setelah subuh. Kembali lagi pada jam 7 pagi atau jam 8. Kemudian biasanya setelah sudah di rumah baca koran, mendengarkan berita dari radio. Kemudian Zakaria bertanya, setelah itu kapan dia pergi? Maksudnya kapan dia akan pergi ke pabrik? Kemudian Musa menjawab, yalhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Dia akan pergi pada jam 9.30, wa nisfi setengah. Maksudnya jam setengah 10, 9 lebih setengah. Berarti kerjaannya Hamid itu setelah belanja di pasar, ke rumah dengar radio ya, pulang jam 8, nanti jam setengah 10 pergi dia. Kemana? Ke pabrik. Wa mata yarji'u min hunaka. Kemudian Zakaria bertanya, dan kapan dia akan kembali dari sana? Maksudnya adalah dari pabrik itu. Pakainya mudhari karena akan, belum terjadi. Dan kapan dia akan kembali dari sana? Pergi kan jam setengah 10. Terus pulangnya dari pabrik jam berapa? Musa menjawab, anaknya Hamid, yarji'u fi sa'atil wahidati wa nisfi awisaniyah. Dia akan kembali pada jam 1 wa nisfi dan setengah. Maksudnya jam 1:30, jam setengah 2. Awisaniyah atau pada jam 2. Kerjanya bentar banget. Berangkat jam setengah 10, pulangnya jam setengah 2 atau jam 2. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Zakaria bertanya, kok cepat banget pulangnya? Maka Zakaria bertanya, apakah dia akan pergi ilal masna'i ke pabrik marratan ukhra? Marratan ukhra itu artinya adalah sekali lagi. Nanti akan kita pelajari juga nih marratan ukhra, daiman, ahyanan gitu ya, kapan kita gunakan. Artinya dulu aja, artinya ya sekali lagi. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Apakah dia akan pergi ke pabrik sekali lagi setelah zuhur? Kata Musa, la yadhabu ba'da zuhri. Tidak. Dia tidak pergi setelah zuhur. Berarti sudah pulang, nggak kerja lagi di rumah. Pulang kerjanya bentar doang. Jam setengah 9 berangkat pabrik, pulangnya zuhur. La-nya di sini adalah tidak, umahat. Nah, la yang artinya tidak ini bersambungan dengan mudhari, sedangkan ma dengan madi. Nah, ini bedanya. Nanti akan dibahas di latihan ya. Ini kita ambil contohnya dulu aja. Pembahasan rincinya nanti di pekan depan ya. Kita ambil dulu contoh-contohnya aja. La yadhabu ba'da zuhri. Tidak. Dia tidak pergi setelah zuhur. Yajlisuhuna, dia biasanya, ini biasanya sekarang nih, duduk di sini sambil menunjuk tempatnya. Musa kan lagi di dalam rumahnya Hamid. Dia itu Hamid biasa duduk di sini, fi maktabihi, di kantornya. Nah, ini ruang kerjanya. Maktab di sini bukan meja ya. Duduk di mejanya. Maksudnya meja di sini bukan meja ya. Maktab di sini bisa artinya kantor. Maksudnya apa? Ruang kerja. Tergantung konteks. Maktab itu bisa artinya meja, bisa ruang kerja. Di sini maksudnya ruang kerja. Dia biasa duduk di sini di ruang kerjanya ba'da salatil asar. Setelah salat asar. Jadi setelah salat asar duduk di meja kerjanya. Di dalam rumah, bukan di di pabriknya. Kemudian Zakaria bertanya, kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Ya, ternyata benar ya. Kan aneh, pulangnya berangkat jam 8:30, pulang 8:30. Kok cepet banget? Ternyata memang pabriknya Hamid. Hamid sebagai pengusahanya. Ya, pengusahanya bebas. Yang kerja adalah pekerjanya. Hanya memantau saja Hamid. Makanya pulangnya cepat. Maka Zakaria bertanya, kam amilan, berapa pekerja? Amil itu artinya pekerja. Amil itu adalah pekerja di pabrik, ya buruh lah bahasanya. Adapun kalau bekerja di kantor namanya muwazzaf bahasa Arabnya. Muwazzafun, pegawai yang pekerjaannya di dalam office, muwazzaf. Kalau amilan pekerja pabrik, ya buruh, muwazzaf. Kam amilan, berapa pekerja? Ya malu fi masna'ikum, yang bekerja di pabrik kalian. Ya, pabriknya ternyata
Ya, ditanya sama Zakaria, berapa pekerja di pabrik kalian? Kemudian Musa menjawab, masna'una laisa bikabirin. Kata Musa, pabrik kami tidaklah besar. Masna'una, pabrik kami, ya ini mubtada. Laisa bikabin, laisa fi'il laisa, isim laisanya domir huwa kembali ke mubtada. Bikabirin, bi-nya tambahan karena laisa butuh khobarnya butuh bi, kabirin khobar laisa. Fi'il, isim laisa dan khobar laisa sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk masna'una ya. Di sini mubtada. Masna'una laisa bikabir, kata Musa. Pabrik kami itu tidak besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ashruna 'amilan wa muhandisani. Enggak tahu ini maksudnya merendah atau bagaimana ya, kata Musa. Pabrik kami itu tidak besar. Ya'malu fihi, yang bekerja di dalamnya, hi-nya itu kembali ke masna ya. Yang bekerja di dalamnya ada 100 wa khamsatun wa ashruna 'amilan, 25 khamsatun wa ashrun 25 pekerja. Yang bekerja di pabrik kami itu ada 125 pekerja. Ya, kecil ya, tidak banyak. Yang bekerja di dalam pabrik kami ada 125 pekerja. Wa muhandisani, dan 2 arsitek atau 2 insinyur, 2 teknisi. Ini muhandisan. Bentuk musanna ya. Mi'atun dia domah karena fa'il dari ya'malu. Ya'malu fi'il. Ya-nya huruf mudharaah. Mi'ahnya sebagai fa'il, makanya didomahkan. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna 'amilan. Yang bekerja di dalamnya ada 125 pekerja dan 2 orang arsitek atau 2 orang teknisi. Kemudian Zakaria berkata, as-sa'atul ana tasi'atu illa ruban. Sekarang jam 9 kurang 1/4. Rubaan. Jam 9 kurang 1/4. Kan biasanya Hamid pulang jam tengah 9 ya, atau jam tadi apa, jam 8 ya, mau lupa tadi ya. Kok sekarang sudah jam 9 kurang 1/4? Wa ma raja'a abuka, dan ayahmu belum kembali. Maknya ma sebagai manafiyah. Sekarang sudah jam 9 kurang 1/4. Jam 9 kurang 1/4. Katanya pulang jam tengah 9 ya, atau jam setengah 8 ya, lupa. Pokoknya tadi sebelumnya. Karena sudah jam 9 kurang 1/4, berarti sudah lewat setengah 9. Wa ma raja'a abuka, tapi ayahmu belum kembali, dan ayahmu belum kembali, kata Zakaria. Kata Musa, la'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Kata Musa, la'allahu, la'ala di sini bukan mudah-mudahan, bukan. Kita udah belajar dulu di pelajaran pertama, la'ala itu bisa artinya taroji, mudah-mudahan, semoga saja, atau artinya kekhawatiran. Barangkali, itu ini artinya. Barangkali dia, yaitu Hamid, ayahnya, barangkali dia yarji'ul yauma mutaakhiran, hari ini akan kembali dalam keadaan terlambat. Mutaakhiran itu terlambat. Nah, la'ala di sini hati-hati ya, bukan bermakna mudah-mudahan, tapi apa, barangkali. Karena kita udah belajar dulu maknanya. La'allahu yarji'ul yauma mutaakhiran, ya barangkali dia akan kembali hari ini dalam keadaan terlambat. Baik, itu kata Musa ya sebagai anaknya. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah jam 11 lewat ya. Pelajaran kita sampai sini dulu ya. Insyaallah taala untuk perincian dari pelajaran 10 ini tentang mudhari dan makna yang tadi kita bahas dari percakapan ini akan kita bahas kembali insyaallah di pekan depan. Bismillah taala, semoga Allah mudahkan. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari yang pribadi. Wa aqulu lakunna jazakunallahu khairan katsiran ala husni siyamaikunna wa ihtimamikunna bihadil muhadara. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi insyaallah, semoga kita dimudahkan bertemu kembali di pekan depan dan dengan satu alafiyah. Jazakumullahu khairan katsiran ummahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.